Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Olivia Mawardianti dengan NIM 101. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan shortcut yang mengimplementasikan algoritma Cohen-Sturlain untuk pemotongan garis. Implementasi ini disajikan dalam bentuk antarmuka grafis sederhana menggunakan Tkinter dan Matplotlib. Pertama, di sini terdapat konstanta yang telah kita definisikan untuk menentukan posisi relatif terhadap jendela pemotongan, seperti ada inside, left, right, bottom, dan top. Penentuan nilai untuk kategori ini bersifat standar dan dihasilkan berdasarkan posisi relatif suatu titik terhadap jendela pemotongan. Kategori ini mewakili letak relatif suatu titik atau garis terhadap batas-batas jendela. Selanjutnya, kita memiliki fungsi compute code yang memainkan peran kunci dalam menentukan apakah suatu titik berada di dalam atau di luar jendela pemotongan. Fungsi ini mengembalikan kode wilayah atau region code berdasarkan koordinat titik yang diberikan. Jika nilai X kurang dari batas minimum atau X min, maka titik berada di sebelah kiri jendela. Dan jika nilai X lebih besar dari batas maksimal nilai X, maka titik berada di sebelah kanan jendela, dan apabila nilai Y lebih kecil dari nilai batas minimum atau Y min, maka titik berada di bawah, di garis bawah jendela, dan apabila nilai Y lebih besar dari batas maksimal Y, maka titik berada di atas. Lalu selanjutnya ada fungsi Cohen-Sturlain. Di sini algoritma Cohen-Sturlain diaplikasikan untuk memotong segmen garis dan memeriksa region code dari kedua ujung segmen. Iterasi dilakukan hingga garis diterima atau tolak. Di sini ada kode 1 dan kode 2 yang digunakan untuk menghitung kode wilayah dari titik ujung pertama maupun titik ujung kedua. Lalu ada while true, itu memulai loop utama yang terus berjalan sampai suatu kondisi tertentu terpenuhi. Nah, jika kode kode 1 dan kode 1 sama dengan 0 dan kode 2 sama dengan 0, maka kedua ujung garis berada sepenuhnya di dalam jendela pemotongan. Jika iya, maka garis diterima dan loop dihentikan dengan mengatur nilai accept menjadi true menggunakan break untuk keluar dari loop. Sedangkan jika hasil operasi kode 1 dan kode 2 tidak sama dengan 0, ini berarti kedua ujung garis berada di wilayah yang berbeda. Misalkan satu di atas dan satu di bawah jendela pemotongan, atau satu di kiri dan satunya di kanan. Dalam kasus ini, garis tidak dapat diterima dan loop diberhentikan dengan menggunakan pernyataan break. Setelah proses pemotongan, kita menggunakan Matplotlib untuk membuat visualisasi yang lebih baik. Garis asli, garis yang dipotong, dan jendela pemotongan ditampilkan untuk memberikan pemahaman visual. Kodenya seperti yang tertampil pada layar. Jika garis diterima, maka blok ini akan dijalankan, yaitu dengan perintah print, untuk mencetak pesan yang berisi koordinat ujung garis yang sudah dipotong. Sedangkan untuk PLT plot X1, X2, Y1, Y2 itu untuk menggambarkan garis yang sudah dipotong dalam plot menggunakan Matplotlib dengan warna merah dan tanda titik. Untuk PLT plot X min, X min 2 dan Xmax plus 2 itu untuk menetapkan batas sumbu X pada plot agar memberikan ruang tambahan di sekitar jendela pemotongan. Sama halnya dengan Y-lim. Selanjutnya ada PLT title atau menetapkan judul plot. Selanjutnya ada X label, yaitu untuk menetapkan label sumbu X. Ada Y label, itu untuk menetapkan label sumbu Y. Ada PLT grid, itu untuk menampilkan grid pada plot, sedangkan PLT show untuk menampilkan plot yang berisi garis yang sudah dipotong dan batas jendela pemotongan. Agar lebih
interaktif, program ini menyajikan antar muka pengguna. Pengguna dapat memasukkan koordinat garis dan batas jendela pemotongan melalui kontak masukan atau entry widget, lalu mengeksekusi algoritma dengan menekan tombol button draw line dengan kode seperti ini. Def draw line, x1 float, x2 float. Langsung saja kita coba jalankan programnya. Di sini sebagai contoh, saya akan memasukkan nilai X1-nya itu 2, Y1-nya itu 5, X2-nya 7, dan Y2-nya itu 3, sedangkan X-1, Y-nya 2, X-max-nya 5, dan Y-max-nya 4. Lalu kita coba drawline, maka grafik atau gambar titik yang terbentuk akan seperti yang ada pada layar tampilan gambar. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.